Nih, gaji kamu udah termasuk potongan PPh. Oh, udah termasuk potongan PPh ya, Bos? Ya, karena kamu udah jadi karyawan tetap. Ya udah, kerjanya yang semangat ya. Saya mau balik ke ruangan saya dulu. Bye. Loh, Bang, mau kemana? Loh, oh ini abang mau keluar dulu sama teman-teman. Kebetulan abang mau ke hotel sekalian refreshing. Nanti ada abang yang mau kasih ke kamu ya. Pantas rapi ya. Tapi kok kelihatan buru-buru banget? Oh ya nih, soalnya teman-teman udah pada di jalan. Bentar dulu ya. Ada sesuatu nih buatmu. Oh ya nih, ada surat dari pajak. Coba kamu baca dulu ya. Nanti minta tolong jangan lupa dilunasin ya. Iya, iya, nanti aku bayarin. Ya udah, kalau gitu abang berangkat dulu ya. Iya, ya, Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bang. Yuk. Udah kamu bayar uang pajak bumi dan bangunan itu? Udah, tinggal bayar pajak motor aja yang belum. Oke sudah. Kirain kamu belum bayar pajak. Oh ya, motor kamu itu STNK-nya udah jatuh tempo bulan ini kan? Oh iya, itu sekalian ntar aku mau ke Samsat. Oh iya dah. Bayar itu juga. Aku pergi dulu nih sama teman-teman ya. Kayaknya nanti siangan dah aku pulang. Ya dah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bang, Wait, kenapa Jar? kirain siapa tadi yang datang? Kamu udah dari mana Jar? Habis bayar pajak motor tadi. Jar, udah kamu lihat motor di depan tuh Jar? Iya, Bang. Itu motor siapa di depan? Kok beda dari biasanya? Motor baru tuh Jar, biasa baru beli. Banyak duit nih, biasa. Pantes. Langsung dipakai tuh. Iya sih, motor baru. Minus pemakaian doang kok.
Tapi surat-surat kayak STNK, BPNKB itu udah pada diurus kok, jadi aman aja. BBNKB apaan sih? Perasaan tiap kali punya apa-apa dipajekin terus. BPNKB itu bea balik nama pemilik kendaraan bermotor. Yang artinya setiap kamu memiliki kendaraan baru maupun lama, di sana itu harus jelas maupun resmi nama pemiliknya. Jadi kenapa di sana itu harus diterapkan namanya pajak? Karena di sana udah resmi atas namamu sendiri. Apa sih gunanya pajak? Kayak pemerintah tuh sedang malak rakyat, tapi versi legal aja gitu. Bus, nggak boleh ngomong gitu, Jar. Tapi serius deh bang, kenapa sih kita harus bayar pajak? Emangnya kalau nggak bayar pajak, negara langsung kacau gitu? Gini, Jar. Pajak itu bukan sekedar kewajiban, tapi iuran buat kebutuhan bersama. Kamu tadi udah ke Samsat kan? Iya. Pas pulang, jalannya mulus kan? Iya mulus sih tadi. Nah, itu salah satunya dari pajak. Jalan raya, lampu penerangan, rambu-rambu lalu lintas, semua itu dibiayai dari uang pajak yang kita bayar bersama. PPH, gaji aja udah nggak seberapa, masih dipotong lagi. PPH itu sebenarnya konsep sederhana. Negara minta sebagian kecil dari penghasilan orang yang sudah bekerja supaya negara bisa berjalan. Bayangin kalau semua orang bekerja, dapat gaji, tapi nggak ada yang menyumbang ke negara. Sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, subsidi, itu dananya dari mana? Tapi rasanya nggak adil aja bang. Orang yang gajinya pas-pasan sama yang gajinya gede sama-sama kena pajak. Nah, makanya pajak itu ada tingkatannya. Yang penghasilannya kecil, pajaknya kecil. Bahkan ada yang nggak kena sama sekali. Yang penghasilannya besar, ya kontribusinya juga lebih besar dong. Prinsipnya gotong royong versi negara lah bisa dibilang. Terus PPN lagi. Kita beli apa-apa kena pajak juga. Mau makan, belanja, beli barang online, semuanya ada pajaknya. PPN itu pajak konsumsi. Logikanya tuh gini. Makin sering kamu belanja, makin besar kontribusimu. Kalau kamu lebih menghemat, ya pajak yang kamu bayar juga kecil. Jadi PPN itu sebenarnya adil secara perilaku. Terus bang, aku pernah lihat di internet. Katanya ada negara yang rakyatnya hampir nggak pernah bayar pajak, tapi negaranya kaya. Kok bisa? Nah, itu pertanyaan klasik. Banyak orang yang dengar potongan info, tapi nggak lihat gambaran besarnya. Contohnya kayak negara Timur Tengah itu, minyaknya banyak. Rakyatnya katanya nggak perlu bayar pajak, penghasilan tapi hidupnya makmur. Ada beberapa negara yang memang pajaknya sangat kecil, bahkan hampir nol untuk warganya. Tapi kamu tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena pendapatan negara mereka bukan dari pajak rakyat, tapi dari sumber daya alam yang luar biasa, terutama minyak dan gas. Jumlah penduduknya sedikit, tapi hasil alamnya besar banget. Coba bayangin satu negara, penduduknya cuma beberapa juta, tapi setiap hasil ekspor minyak bernilai triliunan. Negara nggak perlu minta iuran dong ke rakyat, karena kasnya itu udah penuh duluan. Tapi Indonesia kan juga punya sumber daya alam yang luas. Tambang ada, laut luas, hutan luas. Kenapa kita masih harus bayar pajak? Dikorup ya pasti. Nggak boleh berprasangka buruk Jar sama pemerintah. Pemerintah itu baik-baik kok. Jadi gini, Indonesia itu memang kaya alam, tapi penduduknya juga banyak banget. Lebih dari sekitar 270 juta orang kalau nggak salah aja. Ya juga ya. Oh iya, pendapatan dari sumber daya alam itu nggak cukup buat untuk menutup semua kebutuhan negara. Pendidikan, kesehatan, subsidi, gaji guru, tenaga medis, infrastruktur dari Sabang sampai Merauke itu biayanya gede banget loh, kalau kamu tahu. Misalnya gini, kamu punya satu pohon mangga yang berbuah lebat. Kalau kamu makan cuma 2 orang cukup, tapi kalau makan untuk satu kampung ya habis juga. Oke, masuk akal. Terus pajak tuh ibaratnya kayak gimana? Ibarat patungan nasional, semua orang nyumbang sesuai kemampuan. Bukan karena negara miskin, tapi karena negara besar ini
nggak bisa jalan kalau cuma ngandalin satu sumber. Kalau kita berhenti bayar pajak, yang kena duluan itu bukan pejabat, tapi layanan publik. Jalanan rusak, yang nggak dibenerin, sekolah kekurangan dana, rumah sakit penuh tapi alatnya kurang. Begitulah kira-kira contohnya aja. Jadi pajak itu bukan buat bikin negara kaya ya, tapi buat bikin negara tetap jalan. Nah, itu kalimat yang tepat. Oh, berarti masalahnya bukan di pajaknya ya, tapi bagaimana pajak itu dikelola. Nah, kamu mulai kritis nih. Betul, pajak itu alat. Bisa jadi berkah kalau dikelola benar. Bisa jadi masalah kalau disalahgunakan. Makanya, warga juga punya tugas buat ngawasin. Kayak kita contohnya. Oke bang, walaupun aku tahu gunanya pajak, aku masih nggak suka sih bayar pajak. Wajar, nggak ada yang bangga waktu kamu buka struktur belanja. Tapi setidaknya sekarang kamu tahu kan kenapa kita harus wajib bayar pajak? Berarti tiap kali aku bayar pajak, sekecil apapun itu, aku lagi ikut bantu negara ya bang? Ya Jar, mungkin sekarang nggak kelihatan. Tapi karena pajak itu yang bisa membuat negara kita berjalan sampai sekarang ini. Ya udah, mulai sekarang ngeluh boleh, tapi bayarnya tetap jalan. Nah, itu baru warga negara Jar. Guys, Oke guys. behind the scene film Rebo Bontong. Rebobon. Behind the scene, behind the scene, behind the scene. Fajar nanti kamu anjing. Guys, sutradara kita itu guys, kenapa dia itu tiba-tiba menjadi Sutradara kita sedang ulung. jadi pemulung guys? Cuy.